Dime tú, ¿verdad? Me diré que estás pasando. Tú sabes cómo estoy sufriendo. Todo lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Eso me está matando. Oh no, te estaba buscando. Peradaban Islam di benua Asia. Peradaban Islam di benua Asia memiliki sejarah yang panjang dan kompleks dengan pengaruh yang signifikan terhadap kebudayaan, politik, dan ekonomi di wilayah ini. Awal penyebaran Islam di Asia. Islam mulai menyebar di benua Asia pada abad ke-7 Masehi, ketika para pedagang dan penyebar agama Islam dari Arab dan Persia atau Iran mulai mengunjungi wilayah ini. Mereka membawa ajaran Islam dan memperkenalkan budaya Arab dan Persia kepada masyarakat lokal. Berikut ini dikemukakan keadaan peradaban Islam dari umat Islam di salah satu negara di Asia Selatan, yaitu Pakistan. Negara ini berpenduduk umat Islam berjumlah 97% dari seluruh jumlah penduduk dengan ibu kota Islamabad. Negara ini merupakan salah satu negara yang mempunyai peran sangat penting karena berjasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan filsafat, serta berhasil melahirkan sejumlah lembaga pengkajian Islam dan intelektual Muslim bertaraf internasional. Di Pakistan sendiri sudah berdiri beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Balochistan, Government College Lahore, dan lain-lain. Di samping itu juga didirikan lembaga-lembaga pengkajian ilmu-ilmu Islam seperti Pakistan Philosophical Congress, International Iqbal Forum Lahore, dan lain-lain. Beberapa ilmuwan Muslim yang berasal dari Pakistan diantaranya adalah yang pertama, Muhammad Iqbal, yaitu pada tahun 1873 sampai 1938. Yang kedua ada Abu A'la al-Maududi, yaitu pada tahun 1903 sampai 1979, merupakan tokoh pemikir yang cenderung ortodoks dan tradisional. Yang ketiga yaitu ada Fazlur Rahman, guru besar ilmu agama Islam di Universitas Chicago, Amerika Serikat. Peradaban Islam di benua Eropa. Islam memasuki benua Eropa berdasarkan realitas sejarah melalui 4 periode, yaitu yang pertama, masa kekhalifahan Islam di Spanyol atau Andalusia selama kurang lebih 8 abad, dan pemerintahan umat Islam di beberapa pulau yaitu Perancis Selatan, Sicilia, dan Italia Selatan. Yang kedua, masa penyebaran tentara Mongol pada abad ke-13. Penguasa Mongol yakni dinasti Khan beragama Islam yang kekuasaannya berpusat di sungai Volga sebelah utara Laut Kaspia dan Laut Tengah. Ia meninggalkan penduduk Muslim di sekitar sungai Volga hingga Kaukasus dan Crimea, terdiri dari orang-orang Tartar. Yang ketiga, masa ekspansi kekhalifahan Turki Utsmani sekitar abad ke-14 dan ke-15 ke wilayah Balkan dan Eropa Tengah. Dan yang terakhir, masa kaum imigran Muslim memasuki benua Eropa setelah Perang Dunia Kedua, terutama ke negara-negara industri seperti Perancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Belgia. Keberadaan kaum Muslim di beberapa negara dari benua Eropa. Yang pertama ada peradaban Islam di Spanyol. Penduduk Muslim yang bermukim di Spanyol dewasa ini terdiri dan keturunan umat Islam yang terusir pada peristiwa Reconquista 1492 Masehi. Kaum imigran pencari kerja yang bertempat tinggal di Spanyol hanya sementara, dan kaum imigran yang menetap di Spanyol. Pada tahun 1992, terdapat kesepakatan antara pemerintah Spanyol dan Komisi Islam Spanyol yang isinya tentang 1. Muslim diizinkan untuk memberikan pengajaran agama di sekolah negeri ataupun swasta. 2. Muslim diberikan izin membangun sekolah yang dikelola sendiri. 3. Memberikan izin melaksanakan ibadah di angkatan bersenjata, rumah sakit, dan penjara. 4. Mendapatkan keringanan pajak. Dan terakhir, pemberian izin merayakan hari raya keagamaan dan difasilitasi untuk memperoleh makanan halal. Yang kedua ada peradaban Islam di Perancis. Di Perancis, jumlah penduduk Muslimnya mencapai kurang lebih 7% dari total penduduk yang ada. Mereka mayoritas berasal dari Aljazair, Maroko, Tunisia, Afrika Sub-Sahara,
wilayah Laut Hitam, dan dari berbagai wilayah Timur Tengah seperti Mesir, Lebanon, Suriah, Yordania, dan Irak. Dan juga ada di Asia Tengah seperti Turki, Iran, Afghanistan, dan Pakistan. Peradaban Islam di benua Afrika. Peradaban Islam di benua Afrika dimulai sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengutus para sahabat hijrah ke Habasyah atau Ethiopia untuk menghindari penyiksaan kaum Quraisy. Islam kemudian menyebar ke Mesir melalui dakwah dan penaklukan oleh Ammar bin Ash pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada abad ke-7 hingga ke-8, Islam semakin berkembang di Afrika Utara melalui proses Islamisasi dan Arabisasi. Meskipun mengalami persaingan dengan agama Kristen dan pengaruh westernisasi sekuler, Islam tetap berkembang pesat di Afrika. Mesir menjadi pusat penting peradaban Islam dengan kontribusinya dalam Islam pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan. Salah satu bukti besarnya pengaruh Islam di Mesir adalah berdirinya Universitas Al-Azhar di Kairo pada tahun 972 Masehi yang menjadi pusat pendidikan Islam terkemuka hingga kini. Aljazair terletak di Afrika Utara, adalah sebuah pemerintahan republik dengan ibu kota Algiers. Bahasa resmi negara ini adalah bahasa Arab dan bahasa Perancis. Dengan 99,1% penduduknya beragama Islam. Sejarahnya mencakup berbagai periode kekuasaan, termasuk oleh Romawi, Vandala, Bizantium, dan Islam sejak abad ke-7. Aljazair diduduki oleh Perancis pada tahun 1830 dan meraih kemerdekaan pada 3 Juli 1962. Masa kebangkitan Islam di Aljazair dimulai pada tahun 1980, ditandai dengan kegiatan generasi muda dalam mengadakan kajian Islam, perencanaan ekonomi berbasis industrialisasi, dan pendirian pusat pelatihan imam di Meftah serta Universitas Teknik Modern di Oran. Kementerian Agama di Aljazair bertugas mengembangkan studi dan tradisi Islam. Salah satu kegiatannya adalah mengadakan seminar tentang pemikiran Islam dan membangun 160 sekolah Al-Quran antara tahun 1981 sampai 1986. Tunisia terletak di Afrika Utara. Bentuk pemerintahannya adalah republik dengan ibu kota Tunis. Mayoritas penduduknya beragama Islam, yaitu sebanyak 99,4% yang masuk ke Tunisia sekitar tahun 670 Masehi. Setelah periode pemerintahan Islam, Tunisia menjadi jajahan Perancis sejak tahun 1881 hingga merdeka pada tahun 1956. Tunisia memiliki peranan penting dalam pendidikan Islam melalui Institut Ilmu-Ilmu Islam Jamiyah Zaitunah yang melatih agar menjadi ulama besar. Negara ini juga aktif dalam organisasi Konferensi Islam atau OKI dan berperan dalam kebijakan diplomasi Timur Tengah, terutama terkait konflik Palestina-Israel. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan Islam di Australia dan Pasifik. Yang pertama, masuknya Islam. Islam masuk ke Australia dan wilayah Pasifik melalui imigran Muslim dari Turki, Mesir, Timur Tengah, Balkan, Pakistan, India, dan Indonesia, terutama setelah Perang Dunia ke-1 dan ke-2. Umat Islam tersebar di berbagai negara bagian Australia serta di Selandia Baru, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Samoa Barat, dan Papua Nugini. Yang kedua, organisasi Islam di Australia. Umat Islam membentuk komunitas berdasarkan asal negara, seperti komunitas Muslim Turki yang membangun masjid sendiri. Pada tahun 1976,
dibentuk Australian Federation of Islamic Council sebagai organisasi nasional untuk mengkoordinasikan dakwah Islam di Australia. Kegiatan Australian Federation of Islamic Council. Yang pertama, membentuk Islamic Council di setiap negara bagian untuk mengelola aktivitas Islam. Yang kedua, menyelenggarakan pernikahan Islam di masjid atau Islamic Center. Yang ketiga, bekerja sama dengan pemerintah dalam penyembelihan halal untuk ekspor ke negara-negara Islam. Yang keempat, mengupayakan pengakuan hukum Islam terkait keluarga, perkawinan, perceraian, kuburan Islam, hari libur, dan hari besar Islam oleh pemerintah. Yang keempat, kebebasan beragama dan dakwah. Australia menjamin kebebasan beragama dan memiliki toleransi yang tinggi antar umat beragama. Australian Student Organization aktif dalam dakwah di perguruan tinggi. Peradaban Islam di benua Amerika. Sejumlah kaum muslimin dari Spanyol atau Andalusia ikut dalam pelayaran para pelaut Spanyol dan Portugal dalam penggambarannya menumbuhkan benua Amerika itu. Selain itu diberitakan bahwa pada tahun 1500 Masehi ribuan kaum muslimin Morisco atau umat Islam Spanyol yang lari mencari tempat baru karena mereka dikejar-kejar dan dipaksa masuk Kristen pada peristiwa penaklukan kembali. Namun sayangnya sebagian besar kaum muslim generasi awal di benua Amerika tersebut musnah karena adanya pemaksaan agama atau asimilasi di benua baru itu. Diperkirakan hampir 1/5 budak-budak dari Afrika pada pertengahan abad ke-15 dan ke-19 dipekerjakan di benua Amerika. Mereka beragama Islam karena kesulitan mempertahankan keislamannya, mereka pindah agama. Sejak tahun 1875 Masehi sampai sekarang kaum imigran muslim memasuki benua Amerika berasal dari Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina, dan Mesir. Kegiatan-kegiatan kaum muslim imigran di benua Amerika itu sebagai berikut. A. Membangun masjid-masjid dan pusat-pusat kegiatan Islam. B. Membentuk organisasi-organisasi Islam. C. Mendakwahkan Islam. Umat Islam kulit hitam. Di Amerika Serikat Muslim kulit hitam jumlahnya cukup besar. Pada tahun 1931 Masehi, atas prakarsa Wallace Fard Muhammad, didirikanlah organisasi Black Muslim atau kaum muslim kulit hitam di Detroit, yang juga dikenal dengan sebutan NOI, Nation of Islam atau Bangsa Islam. Pada tahun 1934 Masehi, Wallace Fard Muhammad meninggalkan Amerika. Akhirnya, organisasi Black Muslim dipimpin oleh Elijah Muhammad pada tahun 1897 sampai 975 Masehi. Elijah adalah putra seorang pendeta baptis di Georgia. Generasi penerus Elijah Muhammad sebagai imam ialah putranya yang bernama Warisden Muhammad atau Warisuddin Muhammad. Di Kanada, jumlah umat Islamnya cukup banyak. Hal ini ditandai dengan adanya masjid hampir di setiap kota besar. Bahkan, banyak bangunan yang dijadikan tempat ibadah. Masjid yang pertama dibangun di Kanada merupakan salah satu masjid tertua di Amerika Serikat. Adalah Masjid Ar-Rasyid.